Majelis Ulama Indonesia menegaskan menolak kedatangan utusan khusus Amerika Serikat bernama Jessica Stern ke Indonesia pada 7 hingga 9 Desember 2022 mendatang. Kedatangan Jessica Stern adalah dalam rangka memajukan hak asasi manusia atas LGBTQI. Sehubungan dengan akan datangnya Jessica Stern, utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi LGBTQI pada tanggal 7-9 Desember ke Indonesia, maka MUI menyatakan menolak dengan tegas kehadiran dari utusan khusus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Ompen. Sebuah berita menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia, atau kita mengenalnya MUI, menolak kedatangan utusan khusus Amerika Serikat Jessica Stern yang akan membawa isu hak asasi LGBTQ+. Walah, MUI ini belum apa-apa kok ia sudah ditolak. AS menyebutkan Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah serta perwakilan masyarakat sipil, bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga Vietnam dan Filipina. LGBTQI+ merupakan kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex. Dan tanda plus mewakili orang yang tidak mengidentifikasi gender atau orientasi seksual. Ibaratnya, orang-orang dengan orientasi seks yang tidak seperti kita pada umumnya. Apakah kita sebaiknya menerima atau menolak mereka? Mari kita obrolkan di Ompen, opini dan beni pada pagi ini. Saya itu bingung dengan yang disampaikan ke MUI. Kok belum apa-apa sudah ditolak? Ya karena melihat atau mengambil sudut pandangnya dari sisi biasanya. Asal negatif ya ditolak. Semestinya sebagai lembaga yang mendagu berisi kalangan ulama justru mestinya bersikap bijak. Tetapi perlu saya tegaskan. Dulu nih, biar tidak salah paham, saya menolak jelas-jelas LGBTQ. Sama sekali tidak mendukungnya. Tetapi saya bersimpati pada orang-orang yang memiliki atau masuk di kelompok itu. Saya prihatin dan sedih sebenarnya. Karena secara pribadi, saya menganggap itu bukan sifat yang semestinya. Tetapi penolakan saya bukan untuk menghakimi. Saya lebih fokus bagaimana upaya kita sebagai masyarakat membantu mereka kembali atau bisa seperti seutuhnya manusia. Idealnya, rencana utusan khusus itu tetap diterima dengan baik. Justru jika kita menerima kedatangannya, ingat loh, yang diterima kedatangannya bukan gagasannya, maka kita bisa melakukan diskusi, dialog, berdebat dengan nalar dan logika yang benar. Dengan bertemu, maka kita bisa menyampaikan apa argumen serta alasan kita. Sekalian dijelaskan mengapa agama, budaya, maupun hukum kita tidak bisa mengakui LGBTQ. Kalau asal ditolak, mereka kan jadi tidak tahu apa argumen Indonesia atas penolakan LGBTQ. Bukankah sesuatu kalau belum apa-apa ditolak, malah rawan menyusup diam-diam. Kita bakal malah sulit mengantisipasinya. Justru dengan berkomunikasi langsung, mereka bisa tahu apa dasar-dasar penolakan Indonesia atas LGBTQ. Mereka itu orang luar, jadi tidak akan memaksakan diri agar kita menerima begitu saja. Jessica Stern, utusan khusus Amerika, itu berencana datang tanggal 7 sampai dengan 9 Desember ke Indonesia. Dalam rilisnya yang didatangi Pak Anwar Abbas, MUI berdalih kedatangan Jessica dapat merusak nilai luhur agama dan budaya. Dalam rilis MUI ditulis, sebagai bangsa yang beragama dan beradab,
Kita disuruh untuk menghormati tamu, tapi kita juga tidak bisa menerima tamu yang tujuannya datang ke sini adalah untuk merusak dan mengacak-acak nilai-nilai luhur dan agama serta budaya bangsa kita. Pak Anwar Abbas jenengan levelnya ulama, ustadz. Mbok dipikirkan dulu, kalau mau berbicara, itu surat penolakan kok malah tidak menunjukkan bahwa kita itu tidak beragama dan berbudaya. Malu saya membaca statement Pak Abbas. Kok bisa-bisanya beralasan tujuan datang ke sini untuk merusak dan mengacak-acak nilai luhur dari agama dan budaya kita. Bapak ini cara berpikirnya bagaimana? Kan kedatangannya untuk berdialog. Berdialog kan Pak? Aduh, Bapak. Kalau memang tidak mau membuka ruang dialog, ya sebut saja sebelum bisa bertemu karena negara, budaya, agama, nilai hukum kami tidak mentolerir LGBT. Sudah begitu saja cukup. Lah kok malah menuding datang untuk merusak dan mengacak-acak segala macam. Tolong dong. Kalau ada pengurus MUI dimanapun dan level apapun, baik kabupaten, provinsi maupun pengurus pusat, ini saya tidak mengajari. Maaf sekali lagi, saya tidak mengajari. Lah saya ini siapa dan apa? Toh cuma dalam memandang sesuatu itu letaknya pada tempatnya. Cara berargumen Pak Anwar itu malah menunjukkan budaya, nilai luhur agama dan bangsa malah Anda acak-acak sendiri. Apa pengurus MUI itu tidak ada grup WhatsApp yang ketika mau membuat surat keluar minimal di-share, dibahas di grup terlebih dahulu. Saya paham, banyak anggota MUI yang sibuk, makanya kalau harus bertemu rapatkan susah. Tapi mbok ya, kalau mau mengeluarkan surat atau pernyataan minimal ada pembahasan. Pak Anwar Abbas ini kan wakil ketua MUI periode 2020-2025. Sebelumnya juga Sekjen MUI serta masuk pengurus pusat Muhammadiyah. Tentu dengan level setinggi itu, dalam mengeluarkan pernyataan mestinya bisa arif dan bijaksana. Sedih saya kalau sekali pengurus inti MUI saja cara berdalihnya begitu. Bagaimana kita bisa berbincang dengan umatnya? Ayo dong, MUI berbenah. Upayakan agar para pemimpin MUI di setiap kesempatan memberikan pernyataan atau menyikapi sesuatu semestinya bisa bijak. Sekali lagi, saya tegaskan, saya bukan pendukung LGBTQ. Saya menolak perilaku itu. Tetapi bukan berarti ketika ada orang yang mendukung LGBTQ, kemudian bisa kita tuduh serampangan. Budaya Nusantara, agama, serta nilai-nilai Pancasila tidak mengajarkan demikian. Apalagi orang-orang dengan label ulama. Mohon para pengurus MUI dimanapun berada, sekeras apapun kita menolak kebatilan, tetap kita tunjukkan dengan cara santun. Bisa difahami? Sekali lagi, sekeras apapun kita menolak kebatilan, tetap kita tunjukkan dengan cara santun. Artinya penolakan kita itu disampaikan dengan cara elegan, cara beradab dengan baik-baik. Jangan sampai nahi mungkar kita ini dilakukan malah menimbulkan kemungkaran baru. Mari berbenah dan tunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa beradab. Kita bukan bangsa barbar yang cuma mau menangnya sendiri. Pak Anwar Abbas, saya tidak sedang menceramai atau mengkuliahi jenengan, mohon maaf. Saya ini siapa? Saya tahu, tetapi sebagai sesama muslim, saya perlu memberi masukan pada panjenengan. Ingat Pak, beberapa blunder sudah pernah jenengan lakukan. Salah satunya ketika ada Kongres Ekonomi Umat Islam, jilid 11 tahun yang lalu. Saya sulit lupa itu Pak. Tidakkah belajar dari berbagai kejadian itu menjadikan Pak Anwar Abbas lebih hati-hati? Kehati-hatian itu menghindarkan kita dari mara bahaya. Dan emosi serta hawa nafsu akan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Sampai ketemu di Om Ben Opini Terbeni minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.